Bukan cuma nasibnya tragis, otaknya juga kurang. Sudahlah, karena kamu sibuk itu. Nanti kalau kamu mati, aku pasti doain kamu. Biar hidupmu berikutnya lancar. Kak, kamu dengar tadi dia ngomong apa? Apa? Dia, mungkin kamu terlalu capek, jadi halusinasi. Nona, lu gak ngomong apa-apa kok. Jangan-jangan, yang aku dengar itu... Ini 100 kali kamu ancam bunuh diri biar aku nggak cerai. Aku nggak kompromi lagi. Dulu kamu naik ke tempat tidur, maksa aku nikah sama kamu. Siapa di atas ranjang? Ah, boleh tanya hubungan Anda dengan dia? Wanita di ranjang? Pacar kamu malah yang dari tangga, mau bunuh dia. Setelah gagal menyakiti orang, kamu pakai ancaman bunuh diri supaya aku nggak cerai. Jahat, Pak. Aku nggak akan biarkan kamu jadi istriku lagi. Bukannya aku lagi ngelewatin badai petir ya? Ini di mana sih? Aku naik ke dunia atas. Ini surat perceraian, silakan tanda tangan. Mulai sekarang, kita nggak ada hubungan apa-apa lagi. Sebagai kompensasi, aku kasih kamu 10 juta. Ini jimat apaan sih? Kok aku belum pernah lihat? Aku ini leluhur dari tahu. Jago, jimat. Jangan coba-coba. Pakai jimat buat nyakitin aku. Lu, Uli. Meskipun kamu robek, seknya juga percuma. Aku pasti cerai. Bro, aku lihat alismu gelap banget. Aura negatifnya nempel. Kayaknya bakal ada bencana berdarah. Luli, jangan pikir dengan pura-pura bodoh, kamu nggak perlu cerai. Aku bilang apa tadi? Aku udah bilang, kamu bakal kena sial berdarah. Gara-gara seorang wanita, kakinya jadi cacat. Perusahaannya bangkrut, akhirnya tewas tragis. Ini sih bener-bener orang paling up. Kamu ngomong apa? Bro, nasibmu kurang bagus nih. Mau ubah takdir. Ali gaib dao. Bukan 2998. Cukup 998 batu roh. Naik hari nanyai. Nggak rugi. Nggak ketipu. Jangan luka kena air. Makasih. Tunggu. Bentar. Suruh orang itu cek otaknya. Pasien sudah diperiksa seluruh tubuh, otak juga nggak ada masalah apapun. Mana mungkin? Kalau otaknya nggak ada masalah, kenapa dia kayak jadi orang lain? Ngomongnya juga aneh banget. Orang ngomong aneh mungkin cuma karena kurang ajar aja. Cuma gara-gara satu perempuan, kakinya cacat, perusahaannya bangkrut, akhirnya mati tragis. Luli, tadi kamu bilang apa sih ke aku? Chang, Yu, Jungyue, kamu nggak apa-apa kan? Luli, kenapa kamu si pembawa sial masih di sini? Kakak aku nggak terluka tanpa kamu. Dia sendiri yang nabrak kayak gitu. Ada hubungannya apa sama aku? Kesian banget cewek itu. Ditipu laki-laki sampai jiwa dan raganya. Penyakit kotor, perusahaan bangkrut,
Duit berobat direbut laki-laki. Putus asa, lompat, meninggal. Apa kamu ngomong? Berani ngutuk aku. Aku nggak ngomong apa-apa. Siapa yang ngutuk kamu? 再加加， Bukan cuma nasibnya tragis, otaknya juga kurang. Sudahlah, karena kamu sibuk itu, nanti kalau kamu mati, aku pasti doain kamu. Biar hidupmu berikutnya lancar. Kak, kamu dengar tadi dia ngomong apa? Apa? Dia, mungkin kamu terlalu capek, jadi halusinasi. Nona, lu gak ngomong apa-apa kok. Jangan-jangan, yang aku dengar itu suara hati lu ya. Nona lu, terima kasih. Sudah jaga Junyue untukku. Ini sup ayam yang aku masak buat Junyue. Coba deh rasain. Pura-pura aku gak bisa nangkap mangkoknya. Akhirnya dia sengaja nyakitin aku. Cara cari masalah kayak gini rendah. nggak mungkin. Cingyan bukan orang jahat kayak gitu. Pasti dia mau fitnah Cingyan. Ternyata dia bener-bener bisa menebak. Benar kata dia. Mungkin. Junyue, jangan salahkan Nona lu. Bukan sengaja. Tentu saja aku bukan sengaja. Kamu yang sengaja. Maksud Nona lu, aku sengaja luka sendiri lalu jebak kamu? Lalu, apa? Aku tahu Nona lu dendam padaku karena Junyue cerai denganmu. Tapi aku dan Junyue benar-benar saling cinta. Lagi pula Junyue juga sudah memberi kompensasi ke kamu. 10 juta sudah cukup supaya hidupmu ke depan tidak kekurangan apapun. Cingyan, jangan ngomong sembarangan. Cingyan pernah menyelamatkan nyawaku. Aku berterima kasih padanya. Tapi setelah menikah dengan Luli, aku selalu jaga jarak dengannya. Tidak pernah ada cinta. 10 juta? Banyak ya? 10 juta. Banyak cukup seumur hidupmu. 10 juta? Sebanyak itu? Benar-benar seperti dapat bantal saat ngantuk. Aku lagi pusing mau naik ke dunia atas, tapi nggak punya uang. Beri aku 10 juta, aku langsung mau itu sama kamu. Apa itu? Cerai. Ya cerai. Asal kamu kasih uang. Aku nggak tahu. Apa cerai? Bodoh amat, yang penting dapat uangnya. 10 juta udah. Kamu sobek. Jutaan udah. Kamu sobek. Rezeki nomplok ini malah lepas dari tangan aku. Gimana kalau kamu kasih aku 10 juta lagi? Aku janji pasti ceraiin kamu. Nggak bakal ditunda. Jia, bawa Cingyan keluar dulu. Tangani lukanya. Oke, Kak Cian, ayo pergi. Selama ini aku kira Cingyan itu lemah dan baik hati. Hari ini ternyata yang dulu aku lihat mungkin gak sepenuhnya benar. Ganti baju dulu, pulang, belum cerai. Aku dan Jia sama-sama bisa dengar suara hatinya. Aku harus cari tahu kenapa. Dan semua yang dia bilang, apa benar begitu? Kalau memang benar, aku harus cari cara buat ubah nasib. Nggak cerai, berarti aku nggak dapat 10 juta dong. Benar-benar nggak jadi cerai ya? Yakin gak mau pikir lagi? Diskon 80%, 70%. Nggak bisa kurang. Jangan banyak omong. Ganti baju lalu pulang. Orang super, pelit banget. Pakaian apa ini? Jelek banget. Kok seseorang bisa berubah sebetulnya? Dulu dia paling suka pakai high heels kan? Naik mobil. Wah, alat sihir yang berasal dari dunia atas milik kalian ini. Sungguhan luar biasa dan benar-benar melebihi ekspektasi. Dengan kekuatan yang sangat juga dan keajaiban yang sulit dijelaskan. Siap, berangkat. Aku suruh kamu naik mobil, bukan naik di atasnya. Tenang aja bro. Nggak bakal rusak barangmu kok. Turun. Aku nggak mau kena razia polisi lalu lintas. Apa itu polisi lalu lintas? Perhitungan salah. Bukannya pintar, malah makin bodoh. Oh, gitu ya.
Lima. Oh, Luli, maaf. Aku nggak tahu barangmu ternyata kurang kuat. mobil yang kamu minta, Pak Direktur. Mobil ini kamu sendiri yang urus ya? Kamu matanya juling ya? Aku maksudnya patah sapu pengaman. Dengan benar. Sapu. Pengaman. Bukannya caranya pakai sabuk pengaman? Saya akan berani. Rasakan jurus petirku. Luli, kamu lagi ngapain? Aku lagi bantu. Maaf ya, aku nggak sengaja. Aku refleks aja. Aku nggak peduli dari mana jimatmu itu. Mulai sekarang, jangan sembarangan pakai. Luli, jangan! Ini benar-benar bukan salahku. Kamu sendiri yang bikin aku kaget. Luli. Robot penyapu 1 juta. TV 3 juta. Kalau kamu nekat main sampai rusak barang di rumah, kamu jual diri pun gak cukup ganti. Stop. Diam aja. Lapar banget, tapi nggak punya duit. Iya, aku bisa cari uang dengan ramalan. Ramalan, yuk, ramalan, lihat wajah. Pegang tulang, ramalan, dan tebak nasib. Kalau nggak akurat, gratis. Bro, aku lihat wajahmu cerah, dagu kuat. Nanti pasti jadi orang kaya. Kak, minta 2 koin dong. Prasetya, ibu sedang berada di bawah gedung kantor kita. Dia ke kantor? Ngapain? Bilangin dia aku lagi sibuk. Suruh dia balik dulu. Prasetya, ibu nggak datang buat cari Anda. Dia sedang menipu di bawah gedung kantor kita. Apa? Hei, dua Luna, mau terlalu nasib? Jangan tertipu sama dia, lihat aja masih muda, mana ngerti ramal-ramalan. Paling juga bohong. Iya, jangan pergi, jangan pergi. Aduh, semua gara-gara si imut itu gak mau cerai sama aku. Kalau enggak, aku juga gak akan sampai gak punya uang terus ngelapak beginian. Aku ini sesepuh aliran tau. Masa mau mati kelaparan di sini? Hei anak kecil. Itu di tanganmu apa? Kayaknya enak. Boleh aku coba minum sedikit? Nggak mau. Mau minum? Beli sendiri sana. Pesanan milk tea Anda sudah jadi, silakan scan di sini. Nah, halo?
Tekan apa? Ternyata di dunia atas beli barang tinggal scan wajah aja. Halo, mau pesan apa? Mau semua yang ini sama itu. Masing-masing satu. Semuanya? Ya. Nona, semua miliki Anda sudah siap. Makasih. Nona, belum bayar loh. Kamu belum bayar. Tadi kan aku udah scan wajah. Transaksi gagal bayar dengan HP. HP apa? Aku nggak punya. Kamu nggak punya HP. Kamu mau minum teh gratis ya? Teh gratis? Apa itu? Cocok aku. Buat satu buat aku. Kamu sakit ya? Gila banget semua orang kesini. Orang ini minum bubble tea di toko. Nggak mau bayar. Sekarang malah ngeles. Anak muda ini, kok jahat banget sih? Toko bubble tea ini susah payah. Kamu malah makan minum gratis. Nggak ngerti gimana orang tuanya didik dia. Situasi begini, mending lapor polisi aja. Dengar ya. Segera bayar. Kalau nggak, aku bakal harsh. Orang lain bisa scan wajah. Kenapa aku nggak? Ini nggak adil. Kalau gitu, nggak bisa beli. Nggak. Jadi, Gak jadi. Aku udah capek bikin belatan kelas. Kamu bilang gak jadi. Hari ini, aku harus kasih pelajaran sama kamu. apa sih? Kalau kamu mulai, aku bakal balas. Ya? Ya udah. Alas saja. Kamu sakit apa sih? Berhenti dong. Wah, keren banget. Keren banget. Kalian keterlaluan banget. Kalian benar-benar terlalu keterlaluan. Ini uang teh susu yang aku bayarin untuk dia. Aku nggak mau uang. Suruh dia minta maaf. Kamu yang mulai duluan. Bagaimanapun juga, kamu yang salah duluan, mending kamu minta maaf aja. Dengar nggak? Kamu harus berlutut minta maaf. Kalau nggak bisa pergi. Kamu tidak akan berlutut minta maaf. Kalian bikin muka aku begini. Pikir duit receh bisa selesaikan? Jangan harap. 25.000, gak minta maaf. Kamu kira aku bodoh? Pakai uang buat merendahkan harga diriku. Nggak bisa. Wajib minta maaf. Kalau nggak bisa pergi. 50.000. Nggak minta maaf. Siapa butuh 50.000 dari kamu? Wajib minta maaf. 80.000. Nggak minta maaf. Nggak bisa. Maaf. Hari ini harus maaf. Bang, kalau punya uang segitu, kasih aku aja. Kenapa malah kasih dia? Kalau enggak, aku bilang. 10.000. Nggak minta maaf. Udah. Jangan dihitung. 10.000 ya, 10.000. Jangan menyesal ya. Aku serius nih. Jangan bikin aku kecewa ya. Kan gak dibilang. Jangan ngomong sembarangan. Lihat tuh. Leluhur tahu terhormat, bisa dipermalukan sama orang lemah. Muka leluhur kok bisa hilang gitu aja. Minum bawang tea tuh, keren. Kamu Lupakan soal fakta. Masa aku bisa ngelakuin hal seaneh itu? Kamu nggak salah juga. Kamu ninggalin aku sendirian di rumah sepi. Aku hampir kelaparan. Kalau aja kamu kasih uang, aku nggak punya uang buat beli milik tea. Gara-gara kamu. Kenapa kamu nggak cerai sama aku? Ceraikan aku langsung dapat 1 juta. Bisa buat bayar tagihan. ngapain aku ribut sama orang yang pikiran gak jelas? Halo, iya, kakek. Aku bakal bawa dia pulang ke rumah tua sekarang. Masuk. Jangan bicara sembarangan. Jangan mikir aneh. Kakek sudah tua. Nggak kuat shock lagi. Tunggu aku. Kak. Kamu tahu nggak?
videomu masuk trending. Sekarang semua orang manggil kamu kakak. Naik harga. 50.000 nggak minta maaf. Siapa butuh uangmu itu, pokoknya harus minta maaf. 80.000, tapang nggak minta maaf. Luli, kok kamu masih punya muka datang ke sini? Iya, benar. Jangan-jangan kamu tahu kakinya di sini? Jadi sengaja datang buat pamer status? Jangan gitu. Nona Lu bukan orang seperti itu. Aku seperti apa? Nona Lu, jodoh pasti bersama. Bukan milikmu. Jangan dipaksakan. Ada orang yang memang gak bisa kamu paksa. Mukanya tebal banget. Lebih tebal tembok. Nempel terus. Bukan cuma sekali. Hanzut. Diam kak. Kenapa kamu gak biarin aku ngomong? Dia kasihmu barang sampai kamu celaka suruh nikahin dia. Semua Beijing tahu. Jelas kalau bukan dia ikut campur, kakak pasti udah nikah sama kakinya. Memang aku dan Junyu gak berjodoh. Kakinya, kamu cantik super. Cocok banget sama kakakku. Memang cuma kakinya dan kakak laki-lakiku yang paling cocok. Saran aku, sadar diri, cepat keluar dari keluarga Shen kami. Aku mau cerai, tapi dia gak mau. Apa keluargamu bangkrut? Duit 1 juta untuk biaya cerai aja gak bisa keluar. Zhang Yu, memang kamu yang gak mau cerai. Di keluarga Shen kami ada aturan. 1 istri baik, 3 generasi makmur. Perempuan sejahat dia gak layak tinggal di keluarga Shen. Ya sudah, maki aja. Mumpung masih ada emosi, maki lebih banyak. Setahun kemudian, anak sulung didorong. Anak perempuan tenggelam, anak bungsu matanya, dan ginjalnya diambil. Suami dicabut oksigen, saya kanker payudara, stadium akhir. Kamu gak bisa mati lagi dulu, Li. Luli, ibumu. Apa yang kudengar itu suara hati Luli? Aku nggak akan biarkan ini terjadi. Nanti aku ajak ibuku ke rumah sakit untuk cek kesehatan. Luli, kamu ngomong apa sih? Mana mungkin aku bakal dipotong jantung atau ginjal. Ibu sehat banget. Gimana bisa sakit? Saudara, wajahmu kelihatan hijau. Jangan-jangan. Apa? Jangan-jangan kamu sedang ditimpa nasib buruk soal cinta? Jio. Apa maksudnya dia? Si lucu ini masih nanya, maksudnya apa? Itu artinya kamu sudah jadi korban perselingkuhan. Kamu gak ngerti. Bocah ini waktu lahir kayaknya gak dapet IQ, pantas aja jadi korban. Kurang pinter. Pacar Hanzhou selingkuh. Kamu wanita licik! Berani bilang aku jadi korban perselingkuhan! Mau aku hajar? Tenang, tenang. Luli, aku tahu kamu gak suka Hanjo, tapi kamu gak boleh ngutuk kejam pacarnya berselingkuh gitu. Siapa yang mengutuk dia? Kesian banget. Dia masih gak tahu pacarnya itu baru aja turun dari ranjang cowok lain. Selamat ya, pacarmu bakal punya pacar baru loh. Luli, aku mau bunuh kamu. Aku bunuh kamu. Kamu, pacar kecilmu pulang dari Thailand ya? Wah, hatimu besar banget. Baru dari Thailand aja berani langsung dibawa ke rumah. Nggak dicek dulu itu apaan. Tekniknya keren juga ya. Namanya apa ya? Coba aku lihat. Oh, namanya operasi ganti kelamin loh. Kok kamu malah berlutut tiba-tiba seperti ini? Aku baru saja menyebutkan istilah itu. Tapi tidak ada alasan untuk berlutut seperti ini kan? Junye, datang. Sebenarnya dia tuh gimana sih? Kenapa aku bisa dengar suara hatinya? Kalian bisa dengar? Bisa. Jadi yang dia omongin itu beneran? Kira-kira begitu. Kalau kakak kedua kamu itu... Kakak kedua pernah bilang, pacarnya memang kayaknya dari Thailand. Tidak mungkin. Gimana bisa? Kok bisa jadi simut? Luli, kamu keterlaluan. Kamu juga gak boleh fitnah pacarnya Hanjo. Bisa nggak ngomong dulu setelah ambil penjepit dari mulut kamu? Maaf, aku gak sengaja ketawa. Junye, aku cuma ngomong adil. Kenapa Miss Lu malah menghina begitu? Jadi, kalian bilang
nasihat baik itu penghinaan. Luli, kata-kata kamu memang kelewatan. Cepat minta maaf ke Qingyan. Luli, jangan ngomong begitu, Qingyan. Dia memang selalu bicara seperti itu. Kamu malah mau bela orang lain. Mending pikirin diri sendiri aja. Kamu anggap dia seindah bulan. Tapi dia cuma lihat kamu sebagai ATM. Mereka menunggu ambil perusahaanmu. Lalu biarin kamu jatuh. Qingyan pernah selamatin aku. Dia selalu baik. Apakah dia benar-benar akan mengkhianatiku? Qingyan sangat suka kakak. Mana mungkin mengkhianatinya? Iya, Qingyan dari dulu ingin menikah dengan Junyue. Dia nggak akan mengkhianati Junyue. Nona Lu, saya mengerti. Kamu menyalahkanku karena Junyue cerai denganmu. Salahku. Aku yang bikin Nona Lu marah. Aku siap minta maaf dengan tes sebagai pengganti alkohol. Nona Lu, bisakah kamu memaafkanku? Nona Lu tidak minum. Apakah berarti tidak mau terima permintaan maafku? Nona Gu, tadi lupa bilang ke kamu. Area Chan Kang Mojiku. Dahi agak merah, tampaknya ada tanda buruk dalam peruntungan asmara. Kalau kamu berhenti segera, mungkin masih bisa lepas. Junyue, Nona Lu nggak mau terima permintaan maafku. Gimana dong? Luli, dia juga punya niat baik. Gimana kalau kamu minum aja? Bener banget. Qingyan memang orang yang lapang dada. Pantas saja, sekeluarga mati tragis. Kecerdasan begini, masuk ke alam baka pun cuma setara minum air, Mang Po. Teh yang ada bahan tambahan ini, mending kamu aja yang minum. Dia benar-benar dikasih sesuatu. Ya? Keren banget, ya? Nona Lu, aku cuma mau menawarkan teh. Maksudmu apa? Kalau cuma teh, kamu juga bisa minum sendiri. Bodoh banget. Di sini cuma ada 2 cowok. Acara kayak gini mau jebak siapa sih? Junyue, Nona Lu masih belum mau maafin aku. Gimana dong? Aku juga nggak bisa apa-apa. Coba aja kamu minta tolong lagi sama kakak ipar. Masalah kalian anak muda. Aku sebagai orang tua nggak mau campur. Mana mungkin kau bisa jadi si kecil imut? Nggak mungkin. Kenapa kamu belum pergi? Kalau nggak pergi, nanti obat atau teh bakal bereaksi loh. Karena ini acara keluarga, aku nggak enak ganggu Janya. Jaja, Tong, aku pamit dulu ya. Kita itu beneran ada sesuatu nggak? Benar, 2 kali. Jadi kaki yang buru-buru keluar seperti itu. Berarti apa ya? Jelas dia mau pergi. Tentu saja cari pria, cari penawarnya. Tak lama lagi warna rambut kakakmu bakal sama kayak kakak kedua. Jadi pada rumput hijau. Cinta itu cahaya. Bikin kamu jadi hijau dan bersinar. Halo, aku sudah keluar dari rumah Shen. Proposal tender group, Shen sudah keluar. Saat Chen Junyu tidak ada, masuk ke kantornya, curi proposal itu. Tolong saja, orang bantu kamu. Baik, aku paham. Ah, Li, datang. Sini cepat. Ayo ke pangkuan kakek. Dahi tinggi, wajah bersih tanpa kerut, seluruh tubuh bersinar emas, penuh keberuntungan. Jelas punya wajah keluarga kaya dan terpandang. Sayangnya, sialnya, malah ketiban sial satu keluarga ini. Terseret masalah. Kok kamu datang? Sekarang semua kumpul. Aku mau jelasin semuanya di sini.
Kamu dan Junyu sudah mau cerai. Dulu keluarga kami kasih kamu 5% saham sebagai mahar. Balikin semua hari ini. Ayo, aku nggak cerai. Tidak. Barang yang sudah dikasih, mana bisa diambil lagi? Mau ambil barang dari aku? Kayak orang gak tahu malu saja. Kakak ipar, itu kan ayah kita. Santai dikit dong. Pak Sheng, menurutku pernikahan ini juga nggak harus diceraikan kok. Sayang, geser dulu manik-manik kamu. Hampir kena muka aku nih. Kamu mau ambil kembali saham itu. Buat anak haram itu ya. Anak haram. Apa kamu ngomong? Jelaskan. Katakan. Nyonya, kurang ajar. Sakit, lepasin aku. Apa sih yang aku bilang sampai kamu segini sih? Otakmu penuh air, pohon di hatimu gak ngerti dikasih siram. Coba tebak, kenapa kamu sampai dicabut tabung oksigennya? Ternyata gara-gara anak haram itu bukan anak kandungmu. Dan kamu cuma anak lucu yang terbuang sia-sia aja. Kalian berdiri ngapain sih? Kenapa kalian terus menatap aku? Kau orang tua, keluar dari sini. Hitung hari ini, Nyonya, dengar penjelasanku. Nyonya. Ibu kita tetap galak, seperti biasa. Ternyata waktu itu Master benar. Satu-satunya jalan keluar keluarga Shen adalah menjauh dari Ali. Qing Yue, malam ini kamu dan Ali tinggal di rumah saja. Nanti datang ke ruang kerja, cari aku. Nanti ke ruang kerja, cari aku. Nanti datang ke ruang kerja, cari aku. Hei kak, beneran ayah kita punya anak di luar nikah? Benar atau enggak sih? Cek aja langsung, biar tahu. Loh, kok semuanya pergi? Kakak ipar, kita ini juga manusia. Chen Yue, kamu dengar semua yang tadi terjadi kan? Menurutmu gimana? Luli kelihatannya nggak cuma berubah, kayak jadi orang lain. Sepertinya aku juga bisa melihat takdir orang lain sekarang. Dulu sekali, Master meramal keluarga Shen. Keluarga Shen akan bencana. Aku ikuti saran Master bertahun-tahun. Terus berbuat baik. Hari ini, akhirnya harapan itu datang. Maksud kakek, Luli, Kalau bisa melihat takdir, pasti juga bisa mengubahnya. Bagaimanapun juga, kita harus membuat dia tetap di keluarga Shen. jangan khawatir kakek. Aku tahu harus bagaimana. Kakak ipar, menurutmu bagaimana? Kakak aku memang punya tampang yang menarik. Banyak uang, bakat yang luar biasa, dan juga kekayaan yang tidak sedikit. Hidup mewah kayak ini, jadi kaya. Dalam semalam apa kamu gak mau? Gunung yang jadi sandaran bisa pergi. Kita harus mengandalkan tangan sendiri untuk dapat apa yang kita mau. Memang, kakakmu kaya. Tapi kalau cerai sama si imut langsung dapat 10 juta, jelas banget pilihannya. Kakak ipar, giliran aku, menurutmu, aku masih bisa ketemu orang yang cinta aku nggak? Tentu saja, kamu punya banyak kelebihan kok. Kamu punya rambut hijau, benar-benar mencolok. Ah, anak bodoh. Mending kamu pikirin gimana putus sama pacar kamu dulu. Nangis apaan sih? Dia nyebut orang itu lagi. Kakak dan kakak ipar, kalian lanjut aja ngobrol. Kamu juga pengen makan ya? Maksudku, semua yang kamu pikirin itu beneran gak sih? Luli. Gimana kamu tahu apa yang ada di hati aku? Apa kamu
Bukan. Maksudku, ramalanmu akurat nggak? Kamu meragukan kemampuan kerjaku, oke? Kamu bantu aku ramal sekali. Tidak bisa. Rahasia langit tidak boleh bocor. Kecuali kamu cerai sama aku dan kasih aku 10 juta. Luli, semua perhitunganmu kayak mau nyasar ke mukaku. Tahu nggak? 10 juta buat satu ramalan? Menurutmu itu masuk akal? Oh, kalau gitu nggak jadi. Kamu kayak ngusir pengemis aja. Kamu ngasih 10 juta ke pegawai toko teh, tapi sekarang mau nipu aku pakai ini? Menurutmu, nama besarku sebagai leluhur doi itu gimana? Si penambah harga. Kartu ini isinya ada. Rahasia langit nggak boleh bocor. Tapi orang kaya. Kalau berjodoh, aku bisa kasih petunjuk. Jangan sembarangan. Kakak Ibang, menurutmu kakak saya gimana? Kakak saya ganteng dan kaya. Pintar, punya uang. Hidup mewah. Kaya dadakan. Kamu gak mau begitu? Siapa sih yang gak mau? Tampan, kaya, royal. Memang cocok jadi. Dia cocok banget jadi sumber makananku. Terus, kenapa tadi kamu lihat aku pakai tatapan lengket begitu? Siapa? Kamu orang yang dikirim Xiaoyu kan? Beri aku dokumen tender. Kamu nona kucingnya? Tidak nyangka cara Xiaoyu sehebat ini, bahkan di dekat Shinjunyu pun bisa menyusukan orang. Grup Shen sudah investasi besar buat proyek ini. Lahan yang akan dilelang adalah kunci terpentingnya. Kalau gagal dalam tender ini, Grup Shen pasti akan hadapi masalah putus arus darah. Nonaku, kamu kenapa? Gawat, efeknya kambuh lagi. Barusan kenapa kamu liatin aku dengan tatapan aneh kayak gitu? Hiding. Oke, aku hitung sekarang. Wow, seru banget. Hahaha. Kamu lihat apa? Hahaha, cinta pertamamu, Hu Qingyan. Bukan cuma ngambil dokumen tender di kantormu. Dia juga main game selingkuh di kantormu ya? Nggak mungkin. Itu benar-benar nggak mungkin sama sekali. Aku tidak percaya hal itu bisa terjadi. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kakak ipar. Salah hitung. Kakinya sayang banget sama kakak. Mana mungkin dia selingkuh? Iya benar. Kakinya suka banget sama kakak. Mana mungkin dia sama cowok lain? Kakak ipar, kamu salah hitung ya? Kingen, kenapa bisa ngelakuin itu? Dia tahu proyek ini penting buat aku. Bukan poinnya. Candle dokumen, jangan bocor. Ayo, cek. Sek Luli. Beneran, tambah duit. Apa duit? Saya. Kami juga ikut. Aku juga ikut. Kalian mau kemana? Mama, kami mau nangkap orang. Kakinya di kantor bareng cowok lain. Kita cek. Tunggu, ikut. Hei, bawa orang tua ini ke ruang kerja dulu.
Suruh dia merenung. Nyonya. Aku juga korban penipuan, Bu. Dia bukan anak rahasia aku, bro. Junyue, kakakku yang terhormat. Aku ingin kamu paham dengan sangat jelas bahwa dia tidak memiliki hubungan darah apapun denganku. Jadi jangan salah paham lagi tentang statusnya ini, ya? Kang. Ma, mulai sekarang kita harus lebih sopan sama kakak ipar. Kalau enggak, aku takut banget. Dia malah bisa nindas kita cuma pakai satu jari. Tenang aja. Nanti aku langsung suruh semua orang. Setelah ini, harus perlakukan dia kayak dewa. Tadi panik. Maaf ya, maklumi aja. Panik aja udah. Ini. Kalau nggak panik bakal seganas apa ya? Kita ngerti kok. Kita ngerti. Bukannya mau pergi tangkap orang. Ayo, berangkat. Pak Presiden, ada dokumen darurat. Butuh. Bapak, kamu masih ngaco? Lain kali tak patahin kepalamu. Pak Presiden, Pak Presiden. Nggak nabrak tembok. Malah nabrak dada kakak sendiri. Gimana kalau kita buru-buru? Pak Presiden, ada rapat sekarang. Pak Presiden! Pak Presiden! Presiden kakak ipar! Biar aku saja, Nonagu. Tolong biarkan aku yang menangani ini dengan baik dan benar. Kamu kenapa? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Atau ada sesuatu yang membuatmu merasa kesulitan untuk melanjutkan? Panas banget. Wah, benar-benar menegangkan. Kalau kita masuk lebih lambat lagi, mereka berdua pasti sudah telanjang. Ternyata semua yang dikatakan Nuri itu benar. Kamu mencuri dokumen lelang kakakku diam-diam di belakangnya? Malah melakukan hal-hal seperti ini dengan pria lain di kantor. Pikiran Nuli terbukti benar. Aku didorong dari tebing, Jie tenggelam, Hanso matanya dan ginjal diambil, ayah dicabut selang oksigen oleh anak luar nikah. Dan ibu kena kanker payudara, apa semuanya juga benar. Aku tidak bisa membiarkan hal-hal itu terjadi. Tante, aku tidak seperti itu. Junyue, bukan seperti yang kamu lihat. Dia yang memaksaku. Manis, kamu yang pelukku. Kamu bohong. Junyue, percayalah, aku cintamu. Jangan-jangan Shen Junyu jadi lulu? Kim Yang jadi begini. Fitnahnya karena jebak Nuli. Jadi dia malah kena batunya sendiri. Dia cinta kamu. Kenapa dia cuma kasih topi ke kamu? Bukan orang lain, kurang cinta. Bukan begitu. Kim Yang, kamu bilang dia memaksamu melakukan hal itu kan? Lalu bagaimana dengan dokumen lelang tersebut yang sangat penting untuk proyek? Siapa sebenarnya yang memberikan perintah padamu? Bukan aku. Aku nggak tahu apa-apa. Kamu jelas tahu betapa pentingnya dokumen tender ini buat aku dan buat Shenhu. Kenapa kamu khianati aku? Junyue, aku terpaksa. Kalau nggak, dia nggak biarin aku. Aku tak percaya. Kamu Cepat bilang, siapa sebenarnya dalamnya? Junyue, percayalah sama aku. Dia suruh aku ke kantor ambil dokumen tender. Aku benar-benar nggak tahu siapa dia. Memang dia bukan dalang dibalik semua ini. Jangan-jangan muka dalangnya sama sekali nggak kelihatan. Walaupun nggak kelihatan wajahnya, dalang itu selalu awasi dari belakang. kita di tempat terang, dia di tempat gelap. Kalau mau pancing, dia keluar. Sepertinya kita belum bisa bergerak ke cookingnya sekarang. Karena kamu pernah selamatin aku, hari ini aku maafin kamu. Pergilah. Junyue, maafin aku. Ayo cepat pergi!
Pak Presiden, kalau begitu saya juga pamit duluan. Ini, sungguh bukan aku. Pasien, dia yang maksa aku. Tolong maafin aku, Pak Presiden. Hawa! Bukan aku. Bro, kok kamu segampang itu biarin dia? Tentu karena cinta. Aku cuma mau lewat dia cari tahu pelaku sebenarnya. Aku ngerti. Bos, puas nggak sama pelayanan barusan? Kalau puas, upgrade paket aku dong. Wah, kakak ipar keren banget sepanjang jalan. Biasa aja sih. Paket apa? Paket upgrade perceraian. Bila setuju cerai dan berikan 10 juta, aku bantu tangkap mata-mata di perusahaan. Selain itu, aku juga bisa bantu kamu cari dalang di balik semuanya. Dari mana kamu dapat surat perjanjian cerai? Kakak Pring, sebanyak ini? Mau siap-siap kamu, kapan bisa cerai ya? Junjue, isi hati ini benar semua. Patung besar ini harus dipertahankan. Bikin, cerai, bocah. Kamu pikir umur mamamu kepanjangan ya? Waktu itu biar dia nggak menolak cerai, suruh asisten print banyak salinan. Kenapa belum dibuang juga? Kakak ipar, kalau kamu cerai sama kakakku, boleh nggak aku sama kamu? Pergi! Oh! Urusan cerai nggak usah dipikirin. Mata-mata dan pelaku di perusahaan aku cari sendiri. CIA. Masalah dokumen tender buktiin takdir bisa diubah kalau gitu. Sebelum krisis keluarga Shen selesai, aku nggak bisa biarin dia pergi. Besok malam ada lelang. Temenin aku ya. Bayar dulu. Berapa? 100.000, 80.000. Oke, jutaan juga nggak masalah. Mau bayar pakai kartu atau Alipay? Kamu tahu Alipay juga ya? Aku cuma nggak terlalu paham, bukan berarti aku bodoh. Itu aku yang ajarin. Keren kan? Kita mau cerai sama aku ya? Jangan salahkan aku nanti kalau aku bikin kamu rugi besar. Kamu paket Bulanan. Oke, terima kasih, Bos. Kapan bisa tanda tangan kontrak? Kerja bagus, naik gaji, ada asuransi, jaminan sosial, gerak. Gimana? Oh iya, kalau urusan yang jahat, aku nggak ikut. Oke, terima kasih, Bos. Saya bisa kerja apa saja. Kalau butuh apa-apa, hubungi saja. Ibu, pesan pemeriksaan. Sopir antar kamu. Baik, Ibu periksa. Ayahmu di sana tetap tidak mau bilang keberadaan anak di luar nikahnya. Biar aku yang ngurusin. Aku akan cari tahu. Maaf. Chan Yu. Selalu saja muncul. Junyue, Jie, aku cuma mau datang untuk minta maaf soal yang kemarin. Jangan minta maaf, Nonagu. Aku bilang, karena kamu selamatkan aku, lelangku tidak permasalahkan lagi. Kita anggap selesai saja. Junyue, kamu benar-benar mau setega itu? Nona Lu, kamu adalah istrinya Junyue. Dia pasti dengar kata kamu. Tolong bantu aku. Minta tolonglah pada Junyue ya. Kamu mau aku bantu minta tolong? Kamu mau aku bantu? Terus kamu dorong aku ke air lagi? Tetap di dekatku, jangan pergi kemana-mana. Nonago, aku sudah bilang semua yang perlu. Semoga kamu gak lakukan hal yang gagal. Shen Jungyu, Luli, kalian tunggu saja. Kakak ipar, ini anaknya pamanku Wang. Wang Xu, ini kakak iparku. Senang bertemu denganmu, Kak.
Kata Hanjo, kamu jago ramal. Bisa nggak lihat wajahku? Gimana peruntunganku? Lihat wajahmu. Bakal kaya raya. Lu, nih, Nak, kamu baik. Baik. Lu, nih. Iya. Kak. Aku na. Di sini. Kamu nggak apa-apa? Mungkin yang bermasalah itu dia. Kamu mau ke sana lihat. Pria ini lihat aku di pinggir kolam renang. Malah ninggalin kucingnya naik sendiri. Gimana sih caranya? Yang penting kamu nggak apa-apa. Sudah aku bilang kan, jangan kemana-mana, ikut aku saja. Kayaknya enak disentuh. Bagus nggak? Bagus. Pengen pegang. Bagus nggak? Bagus nggak? Bilang. 4 kebajikan pun kosong. Kosong. Itu nafsu. Nafsu itu kosong. Masih melirik aja. Nggak melirik, mataku emang agak juling dari lahir. Foto 4 kebajikan? Dokter bilang aku susah tidur. Disarankan tidur di perut 6 pack. Sebenarnya maksudku begini, kalau kamu mau lihat, bisa lihat aja kok langsung. Mau pegang juga, nggak usah malu, pegang aja. Kayaknya ini nggak enak deh. Kakak ipar. Lihat deh. Lanjut aja. Lanjutkan. Berhenti! Kamu temenin Luli di sini ya. Aku ganti baju dulu. Lela, sebentar lagi mulai. Tunggu aku di dalam. Siap, Kak. Kakak ipar. Lihat tuh 2 orang. Nggak tahu malu banget di tempat umum. Mungkin aja sebenarnya itu tunanganmu yang lagi dinas di luar kota? Apa? Lin Chuan. Benar, kamu bucin. Gak peduli keluarga menolak. Keluar uang dan tenaga biayai pria Phoenix. Gak nyangka dia pakai uangmu beli cinta ilegal. Dia juga ngurus 3, 4, 5 orang lagi. Lin Chuan. Apaan? Itu.姐, kok kamu di sini? Bagus banget kamu, Lin Chuan. Katanya keluar kota buat kerja. Ternyata dipesagotin cewek lain.姐, kamu salah paham. Dia cuma partner kerja. Partner kerja di ranjang? Kamu masih berani bohong sama aku. Bukan gitu, Cia. Percaya deh. Kamu nggak tahu. Selama sebulan kerja di luar, aku kangen banget sama kamu. Selesai proyek, aku temui kamu pertama. Kamu kangen pagi, siang, atau malam? Kalau salah waktu, Cia bisa makin sakit hati. Bisa jadi rumput hijau. Cowokmu tiap pagi, siang, malam ada acara. Gak nyangka kan? Brengsek! Aku mau batalkan pertunangan sama kamu. Kamu yang manis berani melawan aku. Shen Jia. Dengar, aku bukan karena kamu anak Shen. Kau pikir aku sudi sama kamu yang rendah. Kamu licik, kasar, gak masuk akal. Aku bilang ya, aku sudah muak sama kamu. Wah, baru lihat cowok numpang hidup tapi percaya dirinya? Kamu lucu. Lin Chuan, kamu gak tahu malu. Kalau bukan karena uang dariku, apa kamu bisa jadi seperti sekarang? Ada apa? Mungkin ada orang berbuat jahat, Tuhan gak suka jadi kena petir. Ya, dia memang kena petir. Kalian berdua, orang kayak dia masuk. Cepat usir dia. Tua, Nona. Ayu, Shen Junyu sekarang makin gak percaya sama aku.
Kapan kamu bisa jatuhkan dia? Tenang saja. Dia nggak akan hidup lewat malam ini. Kali ini aku turun tangan sendiri. Halo Presiden, soal yang dulu Anda suruh pantau Nonago, pria ngikutin Nonago ke ruang bisa jadi. Orang itu dalang sebenarnya. Ayo, aku capek banget sama Shen Junyu malam ini. Aku harus bikin dia mau. Kakak Ipar, kok belum datang? Lama, ganti baju. Lelangnya mau mulai. Tunggu sebentar lagi. Kukinyan, kok kamu masih berani muncul di sini? Kenapa? Lelang ini keluarga kalian yang ada kan? Kamu? Dia nggak pura-pura lagi. Masih aja kelihatan pede banget. Kalau Shen Junyu mati, lihat aja. Kalian masih bisa sombong atau enggak? Tenang aja. Dia nggak bakal diselewati malam ini. Kali ini, aku sendiri yang turun tangan. Gawat, Shen Junyu dalam bahaya. Kata bahaya. Nanti, lelangnya bentar lagi mulai. Kamu mau kemana? Mohon semua duduk. Lelang akan segera dimulai. Gaza, Lelang, Hampir mulai. ngapain berdiri di situ? Duduk. Kamu cuma ngalangin. Jadi ikut atau enggak? Kalau enggak, keluar aja. Kakak Ipar, sekarang kita harus bagaimana? Luli, kamu datang. Shen Junyu sudah tidak apa-apa. Aneh, Shen Junyu terluka. Kenapa jantungku terasa nggak nyaman? Kakak Ipar, kakak saya terluka. Kehilangan banyak darah. Buru-buru ke rumah sakit. Ayo, Junyu, kamu kenapa? Siapa yang melukai kamu? Gukinyan. Gak lihat kakak saya terluka. Cepat ke rumah sakit. Apa maksudmu berdiri di sini? Aku cuma khawatir sama Junyu. Kenapa dia tiba-tiba jatuh dari lantai 2? Jangan-jangan ada yang sengaja menyakiti dia karena gak mau bercerai. Maksudmu apa? Curiga kakak Ipar. Jah, jangan buang waktu. Luka kakakmu gak bisa ditunda. Ayo pergi, kalian. Kapan banget mau pergi? Maju.
Minggir! Kakak Ipar, mereka banyak banget. Kita harus gimana? Kamu bawa kakak duluan. Aku akan tahan mereka. Hari ini nggak ada yang bisa kabur. Aku bilang, minggir, maju. Kakak Ipar, luar biasa. Yang nggak berguna tetap nggak berguna. Jia, cepat naik mobil. Kakak Ipar, kamu terluka. Kakak ipar, baik. Kekurangan energi. Aku kumut. Cepat, naik mobil. Ke rumah sakit. Mobil ini udah diutak-atik, nggak bisa dipakai. Naik taksi. Cepat, jalan. Sialan, kok mereka tetap bisa lolos? Kapan Luli punya kemampuan kayak gitu? Sebenarnya dia siapa? Kamu lagi-lagi menyelamatkanku. Berani sekali ya. Berani menantangku. Lepaskan. Maaf, kamu tidak apa-apa kan? Luli, aku ini pasien. Ada yang memperlakukan pasien seperti ini. Maaf ya, refleks tanpa sadar, aku nggak sengaja. Nggak pakai tenaga. Kamu cuma pucat. Yang mantul. Tunggu dulu. Nggak perlu kamu yang lakukan. Mundur. Mundur lagi. Mundur. Berikan lagi. Diam. Itu. Aja. Pelawak. Jadi tadi kamu mau pegang aku. Siapa yang mau pegang kamu? Aku cuma mau membangunkan kamu. Kakak Ipar, aku sudah menemukan jawabannya. Kak, kamu sudah sadar. Kenapa? Denganmu? Oh, nggak apa-apa. Cuma kulitnya lepas. Dapat info apa? Rem mobil itu dipotong. Tangki bensinnya juga disayat. Kalau terjadi kecelakaan, rem gagal, langsung meledak. Apa? Untung kakak ipar cepat sadar. Kalau enggak, kita semua bisa mati kena ledakan. Dan dia sampai muntah darah demi selamatin kamu. Kamu terluka. Aku yang luka. Kenapa kamu yang panik? Kamu segitu paniknya? Jangan-jangan. Bukankah ini... Kamu nggak mau ganti rugi ke aku ya? Uang yang harus kubayar ke kamu nggak akan kurang 1 sen pun? Bagus. Aku habiskan banyak energi nyelamatin kamu. Aku juga nggak tahu berapa hari harus pulih biar bisa kembali normal. Makanya aku minta kompensasi 3 kali lipat. Oak. Lalu soal bookingnya, kamu mau gimana? Imut, Gukingin udah nyakitin kamu kayak gitu. Masa masih mau maafin dia? Ada sesuatu yang dia pegang tentang kamu ya? Kukingin pernah nyelamatin nyawaku. Hutang budi udah lunas. Kali ini aku bakal cari tahu semuanya dan serahkan Kukingin ke polisi. Kamu gak gila kan? Gukingin tipe orang yang suka nyelamatin orang. Kamu
Nggak apa-apa. Aku. Junyue, kamu nggak apa-apa. Syukurlah, aku sampai khawatir banget. Sok baik. Diam. Nangis buat siapa? Kamu takut? Shen Junyu belum benar-benar mati ya? Kenapa Miss Lu bisa berpikiran seperti itu tentang saya? Aku merasa sebelum Junyu menikah, nggak ada kejadian bahaya kayak gini. Kok sekarang, aku nggak bilang Miss Lu pembawa sial kok. Pembawa sial bagi suami. Hai Empia, aku nggak cuma bawa sial suami, aku juga bikin kamu apes. Kamu juga diam ya. Sleep. Hai Empia, kamu anggap orang lain penyelamat, tapi mereka cuma ngeliat kamu lucu doang. Semuanya itu cuma sandiwara dari perempuan di depanmu ini. Waktu kamu diserang, perempuan ini nonton aja dari pojokan. Jadi ini cuma konspirasi dari awal sampai akhir. Ternyata kucingnya sudah merencanakan saya dari lama. Bagaimana kucingnya berani? Sebenarnya kita punya masalah apa sama dia? Dia sampai sebegitu niatnya menjebak kakak. Junyue, jangan salah paham. Aku tidak menyalahkan Nona Lu. Aku cuma dengar Nona Lu tubuhnya lemah. Dia tidak pernah belajar bela diri, apalagi bisa terbang. Tidak tahu Nona Lu mau jelaskan bagaimana tentang hal ini? Apa urusanmu? Aku cuma khawatir ada orang mendekati Junyue dengan niat buruk. Takut dia dalam bahaya. Pernah lihat orang gak tahu malu. Tapi kamu paling parah. Maling teriak maling. Kamu benar-benar gitu. Kamu? Juking ya? Laki-laki yang bersamamu di ruang istirahat wanita malam itu, siapa sebenarnya? Junyue, maksudmu apa? Di ruang istirahat, cuma ada aku sendiri. Kamu salah lihat. Junyue, kita sudah bersama selama ini. Curiga sama aku cuma gara-gara kata dia? Kamu keterlaluan. Dalang di balik layar sudah merancang banyak cara. Tetap belum bisa bikin aku celaka. Dia pasti tak berhenti. Jia, asisten awasi. Siap, kakak. Shen Junyu sudah mulai curiga sama wanita Luli. Makin curiga. Kita gak bisa cuma diam saja. Sekarang juga cari cara biar si kecil itu mau tanda tangan perjanjian. Si Imut di mana? Nggak ngaku. Hajar kamu. Aku tahu aku salah. Aduh, sakit. Wah, anak rahasia si Ingat ketahuan. Fusion pakai cambuknya keren bang. Menurutmu, Mama nggak gila kan? Sayang. Mama, kamu. Menantu Mama dengar kamu sama Junyue cedera. Aduh, Mama benar-benar kaget. Mama, aku sebenarnya anakmu. Yang cedera itu aku. Ini uang jajan dari Mama. Pakai ya. Makasih Mama. Anak baik, bisa nggak kamu pikir-pikir soal papamu di hati? Urusan anak rahasianya itu. Mama, cara begini gak ada caranya. Ibu Shen memang orang baik. Sayangnya si lucu ini terlalu polos. Kena jebakan dan jadi korban. Orang lain bilang anak miliknya, dia percaya. Bahkan nggak tes DNA. Tetap percaya aja kan. Tidak mungkin. Ini nggak mungkin. Masih belum selesai, Laudeng dapat sedikit petunjuk, lalu menanyai anak haram itu. Anak haram dorong Laudeng jatuh buat dia tanda tangan surat pengalihan saham. Kepala Laudeng terbentur, terus pingsan. Anak haram takut ketahuan. Cabut selang oksigen Laudeng. Apa? Imut kecil ini. Aku buat dia kapok. Bu, semua yang dia bilang bohong.
Bu, masih kabur. Orang banyak. Kasih harga diri. Ya, agar buat kamu kapok. Ya. Berantem lagi sih. Kamu ngapain? Aku kasurku basah. Aku mau numpang semalam di kamarmu. Kamu gila ya? Banyak kamar. Kenapa harus dirimu di situ? Ini uang nginep. Sekarang boleh masuk. Silakan, bos. Kamu tidur di kamar ini, aku tidur di kamar tamu. Kamu ngapain? Kudengar kamu suka sentuh otot perut. Makanya aku mau tanya. Tidurnya enak nggak? Mau tidur sambil sandaran ke otot perutku nggak? Aku enggak. Sebenarnya kalau kamu mau cium, sebenarnya bisa cium. Tolong, pria ini terlalu menarik. Enggak. Harus tetap tenang. Kakak ipar, ada masalah. Kakak kedua kena masalah. Ada apa, Hanjo? Jangan-jangan soal pacarnya yang mau ambil ginjalnya jadi lebih cepat? Kakak kedua dapat telepon temannya, pacarnya, lalu pergi. Kamu mau ngapain? Ayo cepat, selamatkan dia. Kamu jangan mendekat. Seyo, jangan mendekat, kumohon. Sayang, dulu kamu panggil aku hati kecil kan? Aku nggak tahu kamu laki-laki. Kamu memang imut, tapi kita nggak mungkin bersama. Wah. Kalau nggak mungkin, aku nggak mau tubuhmu lagi. Beri aku ginjal dan matamu. Kalian cepat. Kalau telat, ginjal dan mata Shin Hanjo bakal hilang. Kakak ipar, tolong aku. Lepaskan dia. Kamu datang lagi untuk mati ya? Kakak ipar, tolong hajar dia. Ma, kamu cewek sendirian? Berani datang buat mati? Aku sendiri sudah cukup. Sombong. Aku nggak kasih ampun. Meskipun kamu cewek. Kalau cepat berlutut minta maaf, aku mungkin maafin sekali. Oh, kalau aku nggak mau berlutut, Maka aku bakal mencungkil matamu dengan kejam, biar kamu ikut terjun ke neraka bersama anak laki-laki itu yang telah membuatmu terlibat dalam masalah ini. Berani-beraninya dia mau mencungkil mata kakak iparku. Hajar dia! seru nggak? Kamu sebenarnya siapa? Suka ngambil mata orang ya? Mau aku cungkil matamu juga biar lihat rasanya. Jajah, Kak, tolong aku. Cepat. Lin Jie ini, dia tuh imut banget. Murni lucu. Mau menakut-nakuti aku? Tahu siapa aku? Tahu diri? Cepat minggat. Jangan campur. Kamu peringkat 3 di papan buronan. Si imut yang suka ambil organ orang. Itu kamu?
Gak nyangka demi sembunyiin identitas. Kamu jadi imut gini. Total banget. Kia Aimot. Istriku. Hati-hati. Kalau kalian udah tahu siapa aku, hari ini kalian semua harus mati. Kekuatan segini doang. Berani ngomong kasar ke kakak ipar? Kakak ipar gak bakal sampai ngebunuh dia kan? Boleh. Biarin dia hidup. Serang. Polisi. Bukan itu. Aduh. Ternyata kamu lumayan mahal juga. Mbak, aku sudah laporan polisi dengan detail lengkap. Selanjutnya, kita cukup serahkan semua urusan ini ke pihak polisi saja. Ya, hati-hati Kak. Jangan sampai kamu terluka di tengah situasi ini. Kak, kamu bodoh ya? Kak, kamu gak apa-apa kan? Pak, tenang. Luka ringan. Kamu yang badannya kecil malah berdiri di depan aku. Aku kan khawatir sama kamu. Kalau kamu cedera, aku nggak sanggup ganti rugi. Benar-benar pelit banget kayak ayam besi ya. Kakak ipar. Cepat bawa kakak. Buat obati lukanya. Nanti polisi datang. Aku yang kasih keterangan. Oke, ini dulu aku serahin ke kamu ya. Hei Luli, aku yang kena di perut, bukan kaki. Nggak perlu benar-benar digendong kan? Nggak. Banyak orang di sini digendong itu. Aku malu. Diam. Siap. Sakit ya? Tahu sakit kok tetap berdiri di depan aku. Kamu tahu, aku nggak bakal kena luka. Sayang banget. Otot perut secantik itu. Kalau nanti berbekas, kan jelek banget. Nggak bakal berbekas kok. Tenang aja. Maksudku, kalau kamu suka, aku bakal pastikan nggak ada bekas luka. Apa maksudnya sih? Jangan-jangan dia anggap aku imut? Stop. Kamu ngomong apa sih? Aku bukan tipe imut ya. Paling-paling, aku cuma sedikit kagum sama tubuh kamu. Kamu suka cowok yang gimana? Atau mungkin bayangin suami masa depan kamu kayak gimana? Asal kamu mau, aku bisa usaha kok. Kamu, lupakan aja deh. Aku suka kamu. Tapi tolong jauh-jauh dari aku. Tinggi dan ganteng, tapi imut bukan seleraku. Kenapa enggak? Aku kan suami kamu loh. Ku jujur aja, aku ini orang yang belajar menahan diri. Memang harus jaga perilaku. Urusan cinta-cintaan bukan bidangku. Jujur aja, hati dan perasaanku udah kayak beton. Aku nggak sanggup hadapin pahitnya cinta. Sekarang bisa hadapin pahitnya cinta. Pahit-pahit, apapun juga aku bisa hadapin. Walaupun hatiku tertutup, sebenarnya masih ada celah. Kalau kamu bos kaya, bisa pakai kartu bank buat buka hatiku. Kok nggak bener? Gimana kamu bisa tahu persis apa yang aku sedang pikirin di dalam hati ini? Sebenarnya, aku bisa dengar isi hatimu. Kamu bercanda ya? Aku sudah bertahan-tahan berlatih. Tapi belum pernah dengar ada ilmu sehebat ini di dunia. Apa jangan-jangan otak Shen Junyu juga ikut kena saat tadi terluka? Baiklah, kalau kamu bilang bisa dengar isi hatiku. Coba sekarang tebak, apa yang kamu pikirkan? Boleh saja. Kalau aku bener-bener, bisa dengar gimana? Maka semua kartu ini akan aku kembalikan padamu. Aku nggak butuh kartumu. Baguslah. Kalau aku bisa tebak, kamu nggak boleh minta cerai lagi. Oke, kamu terserah mau bilang apa. Kamu ngapain dikit-dikit sama aku? Jadi dekat ya bisa dengar lebih jelas.
Barusan aku dengar, di hatimu bilang, kamu suka sama aku. Jantungku deg-degan banget. Apa aku beneran suka dia ya? Jangan deg-degan lagi. Benar kan? Tebakan aku. Salah tebak. Aku gak suka kamu. Luli, sebenarnya aku sudah suka kamu sejak lama, Luli. Ayo keluar dari sana sekarang. Jangan sembunyikan diri lagi. Aku sudah menunggu lama untuk memberitahumu ini. Jadi jangan biarkan aku terus menunggu di luar. Luli, keluar sekarang. Ayah, tolong hormati istriku. Aku lakukan ini demi kebaikanmu. Dia nggak pantas buatmu. Li itu baik. Baik apanya? Kamu sudah terluka berapa kali karena dia. Kali ini dan sebelumnya. Keluarga kita jadi begini. Gara-gara dia. Kamu masih bela dia. Ini gak ada hubungan sama Luli. Semua gara-gara anak harammu itu. Kamu, pokoknya, aku nggak akan mengakui menantu dia. Orang tuanya beneran kelewatan deh. Pernah dengar cinta harus saling suka. Tapi baru tahu bisa ayah yang maksa. Sakit ke rumah sakit. Jangan ngamuk di sini. Mending waktu kamu dipakai tes DNA aja. Kayaknya anak harammu itu udah nggak tenang deh. Dia lagi sibuk cari kamu buat tanda tangan perjanjian saham. Iya tahu. Ayu tadi nelpon ngajak ketemu. Jangan-jangan dia bener. Nggak mungkin. Sama sekali nggak mungkin. Doain aku. Kamu pembawa sial. Bikin keluarga kita berantakan. Apa kok berantakan? Lidahmu kayak ngemil kuaci di WC. Gampang ngomongnya. Nyalain aku. Aku suruh punya anak luar nikah. Mencuri. Ini gak ada hubungannya sama Luli. Malah dia berkali-kali nolongin aku. Kamu kena hipnotis sama dia ya? Kamu udah bosan hidup. Ya, orang tua. Kau orang tua mau cari mati ya? Bosan hidupnya. Pak, mending tes DNA aja. Anak haram itu jelas-jelas bukan anak kandung bapak. Nggak mungkin. Ayu mirip banget sama aku. Mana mungkin bukan darah dagingku. Ayu, aku sudah capek sama Shen Junyu. Malam ini, aku harus habisi dia. Are you? Nama itu cuma kebetulan? Pak, Aryu ada niat buruk. Dia cuma ngincer saham Shen Group kita. Tidak mungkin. Ayu itu polos dan baik kok. Dia bukan orang kayak gitu. Aku nggak tahu dia polos atau enggak. Yang jelas kamu sih lumayan bego. Aduh. Kamu sampai segitunya percaya sama anak haram itu. Baik, sekarang juga kita cerai. Kamu keluar rumah tanpa bawa apa-apa. Dan langsung pergi dari sini. Kenapa sih harus maksa aku kayak gini? Pergi ya, pergi. Jangan nyesel nanti. 你这是故意赶我爸出。爸，妈，你不sengaja ngusir ayah. Keluar ya. Mana ada penjahat 1000 hari? Polisi 1000 hari. Aku terlalu ngerti kebiasaan orang tua itu. Kalau diusir, pasti cari anak luar nikahnya. Kita tinggal ikuti dia. Pasti bisa temukan anak luar nikah itu. Benar saja. Ternyata yang tua masih lebih high. Idenya jitu banget. Kenapa liatin aku terus? Junye, kamu kan mau tahu siapa dalangnya. Kamu datang ke aku. Aku bisa kasih tahu tentang hal yang kamu ingin ketahui. Junyue, ini kopi favoritmu. Coba. Rasakan. Kukingin pergi pakai trik-trik kecil ini padaku. Aku kesini cuma mau tahu siapa dalang di balik semua ini. Junye, salah paham. Apa lu dibilang sesuatu? Jangan percaya dia. Dia selalu bohongin kamu. Jangan provokasi hubungan aku dan Lu. Nih, Kukingin, kamu pikir semua yang kamu lakukan nggak ketahuan? Aku enggak. Junyue, dia bukan Luli sama sekali. Kakak ipar, dia lagi memprovokasi hubungan kamu sama abangku. Abangmu nggak bakal percaya dia. Mana Shen Hanzhou? Kok nggak kelihatan dia? Dia disuruh kakakku buat ngikutin ayahku. Tolong cari cara buat
tahan Junyue. Aku mau paksa orang tua itu tanda tangan di perjanjian saham. Jadi mereka mau menahan Junyue. Setelah aku cek, dulu Luli sakit-sakitan. Juga nggak bisa bela diri. Dia pura-pura jadi orang lain dan mendekatimu. Pasti demi grup Shen. Lalu kamu? Kamu dekati aku. Ada tujuan apa? Saham keluarga Shen? Junyue, maksudmu apa? Kamu lupa. Dulu aku yang menyelamatkanmu. Ya? Siapa yang mengirimmu untuk membantu di sini? Apakah pria bernama Ayu itu yang benar-benar menyuruhmu untuk melakukan hal ini padaku dengan tujuan untuk menghalangi langkah-langkahmu? Aku nggak ngerti maksudmu. Jadi, tebakan aku benar ya? Shen Junyue lagi ngulur waktu. Cepat cari ayahmu. Dia bahaya. Haha. Kurasa kalian datang sekarang juga udah telat. Kemungkinan besar, ayahmu saat ini sudah tanda tangan pada perjanjian pengalihan saham itu. Dan kita tak bisa lagi mengubah situasi ini. Soal telat atau enggak, kayaknya bukan kamu yang tentuin deh. Hampir lupa. Kasih tahu kamu. Bulan lalu, ayahku udah mindahin semua saham perusahaan atas nama aku. Rencana licik kalian kayaknya gagal deh. Apa? Ada satu hal lagi. Luli itu bukan orang asing. Dia istriku. Bapak, cuma perlu tanda tangan di sini aja. Aku dan ibu udah banyak menderita selama ini. Bapak janji menggantikan kamu. Daripada begini, mending cek tes DNA deh. Anak harammu kayaknya udah nggak tahan lagi tuh. Lagi sibuk cari kamu buat tanda tangan perjanjian saham tuh. Apa yang dibilang Yuji? Beneran ya? Ayah, apa Ayu? Beneran bukan anakku. Cuma demi saham grup Shen. Aju! Kamu bener anakku. Kamu sudah tahu semuanya. Kalau tahu, terus kenapa? Hari ini, mau nggak mau kamu harus tanda tangan. Jangan harap bisa kabur. Kakak Ipa, ayah ada di kamar ini. Kakak Ipa, ayah ada di kamar ini. Ayah, bagaimana keadaanmu? Dia kabur. Aku kejar dulu. Kita ke rumah sakit dulu. Mereka nggak akan berhenti. Kita harus waspada. Ayo, kamu terluka. Bukannya aku suruh kamu tahan mereka. Kok mereka datangnya cepat banget? Ayo, orang tua itu udah lama serahin saham ke Shen Junyue. Apa? Ayo, sekarang kita harus gimana? Jangan-jangan semua rencana kita selama ini sia-sia. Panik? Kenapa? Selama mereka mati, palsukan tes dan baru aku yang jadi ahli waris resmi keluarga Shen. Orang tua keras kepala itu udah aku bilangin. Anak haram itu licik, tapi dia nggak percaya. Bu, kan dokter bilang sebentar lagi ayah bakal sadar. Untung betul ibu sempat memaksa ayah untuk menyerahkan sahamnya kepada kakak. Kalau enggak, ya mereka pasti berhasil merencanakan apa yang sudah direncanakan, Luli. Makasih. Ngapain terima kasih sama aku? Kakak Ipar, makasih ya. Anak baik, Mama juga mau bilang terima kasih sama kamu. Kok kalian tiba-tiba jadi sopan banget sama aku? Luli, terima kasih udah mengubah nasib keluarga kita. Juga makasih udah hadir di sisiku. Gak apa-apa, cuma tiba-tiba merasa ada kamu di sampingku itu bahagia banget. Tentu saja. Gimana? Sewain aku nggak rugi kan? Karena mama lagi gak sehat,
Aku suruh Cici anterin mama pulang. Hanso jaga di ruang rawat. Selanjutnya, kita gimana? Pelakunya pasti nggak akan gampang nyerah. Pelaku kayaknya udah tahu. Maksa papa tanda tangan surat pengalihan saham nggak berguna. Langkah selanjutnya dia... Kalau pelakunya, aku pasti bakal nekat habis-habisan. Gawat. Orang tua, ini semua gara-gara kamu. Santai aja. Sebentar lagi, keluargamu kumpul di bawah tanah. Nanti semuanya milik Shen. Pasti jadi milikku. Dokter, kapan ayah saya akan sadar? Pasien pulih dengan baik. Besok bisa bangun. Syukurlah. Terima kasih, dokter. Ada apa? Dia pelakunya. Hanzo dalam bahaya. Aku kejar. Kamu cari ayahmu. Lunghi. Ma, jangan khawatir. Ada kakak ipar di sini. Semuanya pasti baik-baik saja. Kucing ya? Kamu masih berani muncul di sini? Jia, kita kan dulu teman. Kenapa kamu begitu memusuhiku? Aduh, kamu gak tahu malu. Dari awal, kamu sengaja mendekatiku. Semua demi membantu anak haram itu merebut harta keluarga Shen. Anak haram yang dikatakan milik keluarga Shen itu ternyata bukanlah anak kandung dari ayahku sendiri loh. Betul, bukan cuma itu. Obat kakakmu juga aku yang kasih. Kalau Luli nggak tiba-tiba muncul, yang menikah dengan kakakmu harusnya aku. Asal ada wartawan yang lihat kita bersama, kakakmu pasti harus menikahiku. John, you. Kalau aku bisa berhasil menikahi kakakmu, aku dan Ayu udah lama mau habisin kalian. Ngambil harta keluarga Shen gara-gara Lucky. Dia bikin rencana aku kacau. Makanya aku sengaja fitnah dia. Lalu dorong diriku sendiri dari tangga. Biar kalian semua yang ada di sini pikir. Dia itu orang jahatnya. Aku sama Junie saling cinta beneran. Luli, cerai aja. Biar kita bisa bahagia. Kamu, jadi beneran kamu yang fitnah kakak ipar. Kamu udah lakuin banyak hal jahat. Pasti dapat balasannya nanti. Lepasin Jaja. Lepas dia sekarang juga. Jangan kamu pegang dia begitu keras. Lepas. Jia. Tolong bawa dia pergi dari sini dengan cepat. Jangan biarkan dia terjatuh. Atau terluka. Bu, kakak kedua. Bangun cepat. Hanzo, kalian nggak apa-apa? Bu, aku baik. Kakak dan kakak ipar pasti selamatkan kita. Kakak ipar pasti datang. Selamat kita. Lupakan diselamatkan. Kakak iparmu Lule. Dia sendiri kesulitan. Sementara kakakmu, dia sebentar lagi akan menyusul kalian. Dia tangkap Hanjo cuma buat mengancamku. Dia hubungiku. Kita pulang dulu. Tunggu kabar. Oke? Junie, Nona Lu. Lama nggak ketemu. Ciu Qingyan. Bawa. Pergi. Dia bawa pergi Jia dan ibumu.
Halo, Janjan. Yuk, ibumu, adikmu ada di tanganku. Kalau nggak mau mereka mati, datang cari aku. Zeyo, ternyata benar kamu. Dalam 20 menit, kalau kamu nggak muncul, mereka semua akan mati. Kamu? Halo? Sayangnya, dari kalian berdua, hari ini cuma satu yang bisa keluar dari sini. Maksudmu? Kamu selamat. Sini aku urus. Aku sudah minta asisten dia lapor polisi. Kamu tahan waktu. Harus tunggu aku datang. Ingat, jangan sampai terluka. Shen Junyu, satu sisi keluargamu, satu sisi wanita yang paling kamu cinta. Kamu mau pilih yang mana? Tenang saja, mereka bukan lawanku. Cepat pergi! Luli, kamu lihat nggak? Walau kata-katanya terdengar indah, kamu tetap nggak akan pernah sebanding dengan keluarganya. Dia bisa pergi ninggalin kamu tanpa ragu. Lalu, kamu sendiri? Kamu bantu Zeyu lakukan hal buruk? Kamu yakin dia beneran tulus sama kamu? Dia cuma mau manfaatin kamu buat dapetin harta keluarga Shen. Diam! Apa yang kamu tahu? Tentu saja Zeyu tulus sama aku. Kami tumbuh bareng dari kecil. Benarkah? Luli, aku tahu kamu punya kemampuan. Tapi hari ini semua yang aku bawa adalah ahli. Kamu nggak akan bisa kabur. Tenang saja. Aku akan biarkan Shen Junyu ikut bersamamu. Biar kalian jadi sepasang kekasih yang malang. Naik. Jangan mendekat. Kamu. Zeyu. Kak, Mama, Jia, Ensu, Shenju. Kamu datang, lepaskan mereka. Apapun yang kamu mau, aku bisa setuju. Lepaskan mereka. 倒下，谢谢，佳佳。Kenapa aku juga anak keluarga Shen? Kenapa aku nggak bisa punya Shen? Kamu bohong. Kamu sebenarnya bukan anak Shen. Buking yang bilang kejahatanmu. Kamu pura-pura anak gubu atau ayahku. Beri obat ke kakakku mau nikah lalu bunuhnya. Merebut harta keluarga kami. Kalian terlalu kejam. Jadi semua ini ternyata ulah Gukinyan. Semuanya salah Gukinyan. Dia bikin aku salah sangka. Kakak ipar jahat. Kenapa? Aku sudah panggil dia ayah bertahun-tahun. Dia sendiri bilang akan serahkan Shen padaku. Kalau sudah janji, Shen harus jadi milikku. Kamu punya hak apa? Jaja! Kalau kalian nggak mau kasih, aku ambil sendiri. Jaja, asal kalian semua. Lepaskan! Jaja, tak ada yang rebut. Jangan dekati! Beri dia pelajaran yang pantas. Kak. Shen Junyo, kamu kan jago banget. Dulu aku udah pakai banyak trik, kamu tetap lolos. Sekarang lihat gimana kamu mau kabur. Kamu mau paham Shen Group? Aku bisa kasih. Aku mau paham Shen Group dan juga Yawang. Lepaskan kakakku! Jayo. Kamu kasih aku apa barusan? Obat biar kamu gak bisa gerak. Menurutmu gimana kalau berita Presiden Shen Group jatuh dari tebing karena kecelakaan yang baru saja beredar di media? Apakah kamu punya Cukup aku dorong sedikit, kamu akan jadi daging tumbuk. Jangan melawan, kamu gak bisa gerak. Kakak ipar, tolong aku. Berhenti. Ayo, tolong aku. Ayo. Kakak ipar, akhirnya kamu datang. Cepat lepaskan Shen Junyue. Atau aku akan jatuhkan wanita ini. Luli.
Dasar perempuan. Lepaskan aku. Ayo. Tolong aku. Kayaknya selera kamu milih cowok juga nggak bagus ya. Ayo. Tolong aku. Aku takut banget kamu lupa semua kenangan kita selama ini. Aku hitung sampai 3. Kalau kamu nggak balikin dia ke aku akan jatuhkan wanita ini. Ayo. Lakukan saja seperti yang dia bilang. Wah. Ayo. Qingyan, maaf ya. Sekarang aku akan punya siapa? Bisa nggak aku mundur sekarang? Aku janji, tiap tahun hari peringatanmu, aku akan datang. Ayo. Aku sudah lakukan banyak buatmu. Kamu benar-benar gak punya hati ya. Aku maksa kamu. Ya? Kamu sendiri yang mau. Luri, aku tahu kamu punya kemampuan. Waktu itu juga kamu yang selamatkan Shen Junyo yang jatuh dari lantai 2. Sekarang kita ada di tebing. Kukira kamu bisa selamatkan dia. Mati aja, Shen Junyo. Jan, you Shenzong! Shen Junye, kamu tahu nggak? Kalau aku telat sedikit saja, kamu mungkin sudah aku suka kamu. Dari dulu sampai sekarang, hatiku selalu terpesona olehmu dari cara kamu bicara yang lembut. Sampai senyummu yang membuat hariku menjadi lebih cerah. Kak, jangan pikir dengan ngomong begitu, aku jadi nggak marah. Kita bakal datang bareng. Aku tahu, kamu pasti akan datang menyelamatkanku. Kok kamu yakin banget sih? Karena hidupku berubah karena kamu. Kamu satu-satunya penebusku. Ku Qingyan dan Xie Yu akhirnya mendapat balasan. Dihukum. Keluarga kita akhirnya bisa tenang lagi. Ibu, marahin papa di atas. Kalau bukan karena anak di luar, nggak bakal banyak masalah. Untung hasil tes kesehatan mama bagus banget. Untung ada kakak ipar. Bentar. Kayaknya kakak lagi ngibulin kakak ipar lagi. Enggak, harus tambah uang. Aku tambahin 1 miliar lagi buat kamu. Ditambah atas nama 17 properti. Ditambah lagi 40% saham di Shen Group. Tanda tangani saja. Kali ini kamu benar-benar murah hati. Untuk istri sendiri, tentu harus lebih royal. Tunggu, kenapa di sini tertulis seumur hidup? Kamu mau aku kerja buat kamu seumur hidup? Sayang, lihat baik-baik. Aku udah kasih semua saham Shen Group ke kamu. Jadi nanti aku yang kerja buat kamu seumur hidup. Baiklah, Shen Junyu, berani-beraninya kamu ngejebak aku.